Oke, selamat berjumpa kembali di Ruang Fisika bersama saya Sapori SW, ruang pembahasan teori dan soal fisika. Kita melanjutkan pembicaraan tentang besaran dan satuan untuk bagian yang kedua sebagai kelanjutan dari video sebelumnya. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan sekaligus mengaktifkan loncengnya agar bisa menerima informasi video-video pembahasan yang sudah saya siapkan. Oke, terima kasih. Kita mulai paket ketiga tentang besaran dan satuan untuk bagian yang kedua. Di paket ini yang dibicarakan pertama adalah tentang dimensi, yang kedua tentang notasi ilmiah, dan yang ketiga tentang angka penting. Baik, kalau saya perhatikan materi ini tentu banyak muncul dalam PR-PR adik-adik semuanya yang kelas 10 IPA ya. Juga muncul dalam soal-soal ulangan harian dan ujian semester. Baik, kita mulai tentang dimensi. Dimensi dari suatu besaran itu menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Oke, dimensi juga dapat digunakan untuk membuktikan kesetaraan dua besaran fisis, menurunkan suatu besaran atau menurunkan suatu persamaan fisis, dan juga bisa membuktikan suatu persamaan benar atau salah. Oke, jadi misalnya ada persamaan energi potensial, ada persamaan energi kinetik, ada persamaan energi listrik, ada persamaan energi kalor. Nah, itu semuanya energi. Maka semua rumus itu akan mempunyai rumus dimensi yang sama. Kenapa? Karena semuanya adalah energi. Walaupun kita gunakan misalnya energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Energi potensial mgh. Kemudian energi kalor mc delta t. Kemudian energi listrik sama dengan V dikali I dikali T. Oke, bentuk rumusnya berbeda. Tapi kalau kita susun, dimensinya harus sama. Kenapa? Karena semuanya adalah energi. Nah, jadi untuk membuktikan rumus-rumus itu benar atau salah, maka kita buktikan apakah dimensinya sama atau tidak. Itu ya, itu contoh manfaat dari penyusunan rumus dimensi. Oke, nah dari 7 besaran pokok yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat, itu masing-masing mempunyai rumus dimensi atau lambang dimensi. Untuk panjang dimensinya adalah L, untuk massa dimensinya adalah M, dan untuk waktu dimensinya adalah T. Begitu juga untuk yang lain, ada kuat arus, ada suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, kita akan lebih banyak bertemu dengan rumus-rumus dimensi yang menggunakan besaran panjang, massa, dan waktu. Itu akan lebih banyak kita bahas. Sehingga diingat-ingat ya, kalau besaran panjang dimensinya atau lambang dimensinya adalah L, massa lambangnya adalah M, dan waktu lambangnya adalah T. Oke, itu lambang dimensinya ya. Baik, kita lanjutkan. Ini contoh beberapa besaran turunan. Misalnya luas. Luas itu sama dengan panjang dikali lebar. Nah,
kalau kita lihat dari besarannya, luas itu sama dengan besaran panjang dikali besaran panjang. Oke, maka lambang dimensinya adalah L dikali L, atau boleh ditulis jadi L kuadrat. Volume besarannya adalah panjang dikali panjang dikali panjang. Oh, berarti rumus dimensinya L pangkat 3 dan seterusnya. Itu ya. Oke, nah untuk lambang dimensi dari besaran-besaran ini jangan adik-adik hafalkan. Jangan dihafalkan. Tetapi dipahami bagaimana bisa terbentuk rumus dimensi seperti itu. Itu ya, misalnya kecepatan. Lihat aja dari satuannya. Kecepatan itu satuannya meter per sekon. Meter itu dari besaran panjang. Oh, berarti dimensinya L. Dibagi sekon. Sekon itu waktu. Oh, berarti dimensinya adalah T. Maka kecepatan itu rumus dimensinya L per T. Atau boleh dirapihkan menjadi L kali T pangkat negatif 1. Nah, jadi begitu pemahamannya, bukan dihafalkan ya. Oke, begitu juga dengan percepatan, massa jenis, gaya. Nah, jadi akan lebih mudah kita memahami, membuat atau menyusun rumus dimensi itu dari satuan-satuannya. Iya, jadi seperti itu. Jadi bukan untuk dihafalkan. Oke, kita lihat contohnya, contoh soal ya. Berdasarkan hasil analisis dimensi terhadap suatu persamaan fisika, diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, itu dimensinya M, L pangkat 2, T pangkat negatif 2. Sama dengan K kali M pangkat P dikali L T pangkat min 1 pangkat Q. K adalah konstanta tanpa dimensi, maka nilai P dan Q berturut-turut adalah berapa? Oke, kita tulis dulu persamaan dimensinya ya tadi. M L kuadrat T pangkat negatif 2, K kali M pangkat P, L T pangkat negatif 1, dalam kurung pangkat Q. Nah, kita rapihkan dulu, tadi K itu tanpa dimensi, maka kita hapus dulu ya. Di ruas kanan M pangkat P, L pangkat Q, dan T pangkat negatif Q. Oke. Di ruas kiri ada M pangkat 1. Kalau pangkat 1 biasanya tidak usah ditulis, jadi hanya cukup dengan M saja. Di ruas kanan ada M pangkat P. Oh, kalau begitu P itu sama dengan 1. Kemudian di ruas kiri ada L pangkat 2. Di ruas kanan ada L pangkat Q. Oh, berarti Q itu sama dengan 2. Atau boleh dari T pangkat min 2 di ruas kiri, dan di ruas kanan ada T pangkat negatif Q. Oh, sama saja berarti ya. Jadi Q itu sama dengan 2. Oke. Berikutnya, satuan dari tegangan listrik adalah volt yang sama dengan kilogram meter kuadrat per S pangkat 3 ampere. Dimensi dari tegangan listrik adalah, oke, kita tulis dulu ya, kilogram meter kuadrat per S pangkat 3 ampere. Oke, kilogram itu satuan dari besaran massa. Oh, berarti dimensinya adalah M. Kemudian meter itu satuan dari besaran panjang, berarti dimensinya adalah L, karena itu M kuadrat, maka dimensinya
L kuadrat. Kemudian dibagi S pangkat 3, skon pangkat 3. Skon itu satuan dari besaran waktu, dimensinya adalah T. Kalau ditulis ke atas maka menjadi T pangkat negatif 3. Kemudian ampere itu satuan dari kuat arus listrik, dimensinya adalah I. Jadi kalau dirapihkan dimensinya menjadi M L pangkat 2 T pangkat negatif 3 I pangkat negatif 1. Oke, itu jawabannya. Oke, jadi bukan dihafal kilogram meter kuadrat per S pangkat 3 ampere dimensinya. Oke, 2 hari kamu hafal, hari ketiga kusut, ya, lupa lagi. Jadi bukan dihafal tapi dipahami. Kok jadi seperti itu rumusnya? Oh iya, karena kilogram itu massa, besarannya, dimensinya M. Meter besarannya itu satuan dari besaran panjang, maka dimensinya adalah L. Karena itu M kuadrat, maka dimensinya menjadi L kuadrat. Dibagi skon pangkat 3. Skon itu satuan dari besaran apa? Dari besaran waktu. Oh, berarti dimensinya T. Kalau dirapikan ke atas menjadi T pangkat negatif 3. Dan ampere. Ampere itu satuan dari kuat arus listrik. Dimensinya adalah I. Ditulis ke atas menjadi I pangkat negatif 1. Oke, begitu caranya ya. Oke, kita lanjutkan. Suatu fenomena pada saat Big Bang dapat diwakili oleh beberapa konstanta alam fundamental yang dirumuskan sebagai akar HC per 2pi G. Besaran ini berdimensi H itu tetapan Planck, satuannya Joule skon. C cepat rambat cahaya, satuannya meter per skon. Dan G konstanta gravitasi universal, satuannya Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, jadi besaran ini mempunyai dimensi. Nah, ternyata itu berhubungan dengan besaran apa? Oke, kita tulis ya. Akar HC per 2pi G. Akar itu sama saja dengan pangkat setengah. Jadi saya tulis HC per 2pi G pangkat setengah. H itu satuannya Joule skon. C bersatuan meter per skon. 2pi itu tidak berdimensi. G satuannya Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Oke, di situ ada skonnya bisa dicoret. Maka yang atas itu hanya tinggal Joule meter, bawahnya tinggal ada Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Oke, semuanya pangkat setengah ya. Maka Joule itu sama dengan Newton meter. Nah, sehingga Joule meter itu sama saja dengan Newton meter dikali meter. Ya, oke. Maka Newton meter kuadrat. Bawahnya ada juga Newton meter kuadrat. Bisa dicoret, maka yang tersisa tinggal kilogram kuadrat. Nah, akar dari kilogram kuadrat tentu sama dengan kilogram. Nah, ternyata satuan akhir dari besaran yang kita hitung itu ternyata bersatuan kilogram. Oh, kalau begitu itu berkaitan dengan dengan besaran apa? Oh, besarannya adalah massa. Oke, jadi akar HC per 2pi G itu sama dengan
M, yaitu massa. Kenapa? Karena bersatuan kilogram. Iya. Jadi ini soal UGM tahun 2017 meminta pemahaman tentang satuan dari besaran-besaran yang diberikan. Oke, bisa ya. Berikutnya, besaran yang memiliki dimensi yang sama dengan momentum. Ya, momentum itu sama dengan massa dikali kecepatan, M dikali V. Kemudian impuls itu sama dengan perubahan momentum. Impuls sama dengan perubahan momentum. Kalau begitu, besaran yang memiliki dimensi yang sama dengan momentum tentu adalah impuls. Oke, gitu ya. Sama saja, dimensi dari usaha pasti sama dengan dimensi dari energi. Kenapa? Karena usaha itu adalah perubahan energi. Nah, gitu ya. Oke, berikutnya tentang notasi ilmiah. Oke, nah notasi ilmiah atau notasi baku adalah bentuk penulisan sebagai hasil kali suatu bilangan antara 1 sampai 10 dengan bilangan 10 berpangkat n dengan tujuan penyingkatan penulisan. Nah, jadi notasi ilmiah, besaran dinyatakan dalam bentuk A kali 10 pangkat N. Nah, dengan A itu lebih dari atau sama dengan 10. A itu lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari 10. Dan N adalah suatu bilangan bulat. Bisa positif, bisa negatif. Oke, contohnya kecepatan cahaya itu 300 juta meter per sekon. Kalau setiap kali kita menuliskan kecepatan cahaya dalam bentuk penulisan 300000000, tentu akan sangat merepotkan, takut kurang, takut lebih nolnya. Maka ditulis dalam bentuk notasi ilmiah menjadi sama dengan 3 kali 10 pangkat 8. Oke, jadi A sama dengan 3 dan N sama dengan 8. Nah, penulisan dalam bentuk notasi ilmiah itu sangat besar manfaatnya. Contoh lagi, ini ada suatu konstanta Stephen sebetulnya ini ya, 0,0000000567. Nah, maka ditulis menjadi 5,67 kali 10 pangkat negatif 8. Ya, karena itu angkanya di belakang koma semua ya. Oke, contoh lagi itu muatan elektron. Kalau ditulis dalam bentuk desimal itu tadi 0,000016. Repot kita menuliskannya, takut kurang, takut lebih nolnya. Maka ditulis dalam notasi ilmiah menjadi 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Ya. Dalam literatur hampir tidak pernah orang menulis muatan elektron dalam bentuk desimal yang nolnya banyak seperti itu. Tapi ditulis dalam bentuk notasi ilmiah 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Oke, ini ada contoh lagi yang lebih
Nah, itu dia. Itu adalah massa elektron. Tidak pernah ditulis dalam bentuk 0,0000, aduh banyak amat nolnya, tapi disingkat menjadi 9,1 kali 10 pangkat negatif 31. Oke, jadi seperti itulah manfaat penulisan dalam bentuk notasi ilmiah. Ya, kalian pun kalau menuliskan dalam bentuk desimal untuk massa elektron, sedih, takut kurang, takut lebih nolnya. Nah, tapi cukup ditulis 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kg, orang sudah paham. Muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat negatif 19, orang sudah paham. Kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Konstanta Stephen 5,67 kali 10 pangkat negatif 8. Malah sangat mudah mengingatnya. Urut kan itu angkanya 5, 6, 7, 8. Nah, jadi itulah kira-kira manfaat penulisan dalam bentuk notasi ilmiah. Gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, tuliskan angka berikut dalam bentuk notasi ilmiah. Oke, saya berikan contoh dulu ya. 30 itu sama saja dengan 3 dikali 10 pangkat 1. Nah, tapi orang hampir tidak pernah menuliskan 10 pangkat 1. Hanya ditulis 10 saja, tanpa ditulis pangkatnya. 300 itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 2. Kalau 3000 berarti 3 kali 10 pangkat 3. 0,3 itu sama saja 3 per 10 atau 3 kali 10 pangkat negatif 1. 0,03 sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 2. 0,003 sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 3. Kalau 0,0003 sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 4. Jadi mengingatnya gampang. 0,3 berapa angka di belakang koma? 1. Oh, berarti 3 kali 10 pangkat negatif 1. 0,03. Oh, 2 angka di belakang koma, berarti pangkat negatif 2. Nah, begitu juga dengan yang 0,003. Itu ada 3 angka di belakang koma, berarti pangkatnya negatif 3. Oke, gitu ya. Berarti, nah ini dia. 16 miliar 230 juta. Maka ditulis dalam bentuk notasi ilmiah menjadi 1,623 kali 10 pangkat 10. Bagaimana cara menentukan? Kok bisa tahu itu pangkatnya 10? Oke, caranya begini. Kita bikin 1,623. Maka hitung dari angka 6 berapa angka sampai terakhir? 1 udah ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, berarti 1,623 kali 10 pangkat 10. Oke, paham ya? Jadi hitung mulai dari 6 sampai ke belakang. Ada berapa angka? Iya. Kalau begitu 195.000 kalau dibikin 1,95, maka hitung dari angka 9 ke belakang. Ada berapa angka? Oh, ada 5 angka, maka jadi 10 pangkat 5. 0,00065 kalau dibikin 6,5 ya. Hitung dari mulai koma ada berapa angka sampai dengan angka 6.
0, 0, 0, 6. Ada 4 angka, berarti pangkat negatif 4. Begitu juga dengan 0,002, itu sangat jelas sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 3. Oke, pahami baik-baik, coba latihan, jangan takut salah. Iya, itu kuncinya. Kita lanjutkan. Ini tentang operasi bilangan-bilangan berpangkat. 10 pangkat A kali 10 pangkat B sama dengan 10 pangkat A plus B. Contohnya 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 10 pangkat 9 ditambah 6. Jadi 10 pangkat 15. 10 pangkat 9 kali 10 pangkat negatif 6, maka hasilnya jadi 10 pangkat 3. Yang ini 10 pangkat negatif 9 dikali 10 pangkat negatif 6, maka jadi 10 pangkat negatif 15. Oke, itu perkalian ya. Bagaimana kalau pembagian? Pembagian 10 pangkat A dibagi 10 pangkat B sama dengan 10 pangkat A dikurang B. Nah, ini contohnya. 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat 6, maka hasilnya 10 pangkat 3. 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat negatif 6, itu sama saja 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 6 sama dengan 10 pangkat 9 ditambah 6. Jadi 10 pangkat 15. Contoh soal berikutnya. Notasi ilmiah digunakan untuk menyederhanakan penulisan suatu bilangan. Jika angka 0,00000320 ditulis dalam bentuk notasi ilmiah adalah, oke, kita tulis ya, itu mau kita bikin menjadi 3,2 kali 10 pangkat berapa. Nah, bagaimana menghitungnya? Hitung mulai dari angka 3. Jadi ada berapa angka ya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti menjadi 3,2 kali 10 pangkat negatif 7. Karena di belakang koma, maka pangkatnya negatif. Itu ya. Oke. Itu jawabannya ya. Nah, ini contoh lagi seperti tadi untuk mengingatkan 0,3 itu sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 1. Nah, ini contoh seperti yang tadi kok ini. Iya. Itu. Nah, berarti jawabannya yang mana ya? 3,2 kali 10 pangkat negatif 7. Oh, berarti yang A. Itu dia jawabannya. Oke. Berikutnya. Ini tadi yang saya katakan konstanta Stefan Boltzmann. Masih ingat berapa tadi? Kalau dibikin 5,67. Pangkatnya berapa? Oke, iya, negatif 8. Iya. Bisa ya. Berikutnya 1 mikrometer sama dengan berapa? Oke. Mikrometer. Iya. Itu dia. Mikro itu berarti 10 pangkat negatif 6. Jadi 1 mikrometer itu sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 6 meter. Oke. Pak, tidak ada Pak jawaban 10 pangkat negatif 6 meter. Oke. Kalau begitu kita ubah.
1 meter itu berapa milimeter? 1000 atau 10 pangkat 3. Oke, berarti 10 pangkat negatif 6 dikali 10 pangkat 3. Maka hasilnya 10 pangkat negatif 3 dalam satuan milimeter. Oke, ada ya? Iya, itu dia. Berikutnya, NASA memperkirakan jarak Neptunus ke matahari sejauh 4.495 juta kilometer. Oke. Tuliskan perhitungan jarak Neptunus ke matahari dalam satuan SI dalam bentuk notasi ilmiah. Oke. 4.495 juta kilometer. Ya, maka dikali 10 pangkat 6 ya, 1 juta. Oke. Kilometer dijadikan meter, maka dikali lagi dengan 10 pangkat 3, maka hasilnya menjadi 4,495 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 6 kali 10 pangkat 3, maka hasilnya menjadi 4,495 kali 10 pangkat 12 meter. Itu dia bentuk penulisan dalam notasi ilmiah. Iya, itu dia. Oke, jadi kelihatan bahwa penulisan dalam bentuk notasi ilmiah itu sangat membantu menyederhanakan penulisan suatu bilangan. Oke, gitu ya. Berikutnya, ini mengkonversi. Pertama kita diminta mengkonversi dulu dari 2 terabyte jika dinyatakan dalam megabyte menjadi berapa. Oke. Nah, itu dia. Tera itu dikali 10 pangkat 12. Berarti 2 tera, berarti 2 kali 10 pangkat 12. Mega berarti dikali dengan 10 pangkat negatif 6, maka hasilnya 2 kali 10 pangkat 6 megabyte. 2 kali 10 pangkat 6, yang mana itu? Oh, ini dia. Iya, yang B ya. Oke, jadi ingat tentang faktor pengali dan nama awalan satuan. Mili, mikro, nano, piko, femto, ato. Nah, harus hafal ya. Oke. Kita lanjutkan. Jari-jari atom hidrogen pada kulit pertama adalah 0,053 nanometer. Nah, kalau mau ditulis dalam bentuk notasi ilmiah dalam satuan meter, 0,053 nanometer. Nah, nano itu berarti dikali 10 pangkat negatif 9. 0,053 diubah menjadi dalam bentuk 5,3 kali 10 pangkat negatif 2 dikali 10 pangkat negatif 9, maka hasilnya 5,3 kali 10 pangkat negatif 11 meter. Iya, itu dia. Oke, berikutnya. Jarak suatu planet yang berdekatan dengan pusat galaksi kita dari bumi adalah 20.000 tahun cahaya. Jika cepat rambat cahaya adalah 300 juta meter per sekon, maka jarak planet itu dari bumi dalam satuan kilometer adalah berapa? Oke, 20.000 tahun cahaya
itu berarti 20.000 dikali 1 tahun, anggaplah 365 hari, 1 hari 24 jam, 1 jam 3.600 detik, dikali kecepatan cahaya tadi 300 juta meter per sekon, maka kalau dihitung hasilnya menjadi 1,89 kali 10 pangkat 20 meter. Ya, angka 1,89-nya dibulatkan menjadi 2. Ya, karena tadi 365 itu juga angka kasar, yang lebih mendekati adalah 365,25, seperempat. Kalau dalam satuan kilometer berarti masih dibagi dengan 1000, karena 1 kilometer itu 1000 meter, maka 2 kali 10 pangkat 20 meter menjadi sama dengan 2 kali 10 pangkat 17 dalam satuan kilometer. Iya, itu dia. Oke, jadi yang dimaksud dengan 1 tahun cahaya itu adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam waktu 1 tahun. Oke, 1 tahun. Kita menggunakan tahunnya tahun kalender Masehi ya. Oke. Berikutnya itu kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8, ya 300 juta. Ditulis dalam bentuk notasi ilmiah 3 kali 10 pangkat 8. Oke. Ya, berikutnya tentang angka penting. Yang dimaksud angka penting itu adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Ya, pengukuran. Bukan menghitung, tapi hasil pengukuran. Oke, pada video yang sebelumnya sudah kita bahas yang namanya mengukur itu apa. Yang namanya mengukur itu adalah membandingkan suatu besaran dengan alat ukur yang sesuai. Misalnya kita ingin tahu panjang suatu benda, maka panjang benda itu kita bandingkan dengan alat ukur yang sesuai, misalnya menggunakan mistar. Ya. Oke, jadi yang dimaksud angka penting itu adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, termasuk angka terakhir yang ditaksirkan. Apa ini maksudnya? Maksudnya, dalam setiap kita melakukan pengukuran, selalu mengandung angka taksiran. Selalu ada angka taksiran. Ya, kenapa? Misalnya, ada orang mengukur panjang suatu benda menggunakan mistar. Dia katakan hasilnya 10,2 cm. 10,2 cm. Nah, angka terakhir itu adalah angka taksiran. Karena bisa saja kurang sedikit atau lebih sedikit. Tapi dia taksir, angkanya 2 terakhirnya. Oke, jadi setiap kali melakukan pengukuran pasti mempunyai angka yang ditaksirkan, biasanya angka terakhir ya. Banyaknya angka penting yang ditulis menunjukkan derajat ketelitian dari suatu hasil pengukuran. Oke, jadi semakin banyak angka pentingnya berarti semakin teliti pengukuran tersebut. Oke, nah dalam penulisan angka penting itu ada beberapa aturan-aturan
Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, saya kira ini cukup jelas. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Dicontohkan 1, 2, 3,4. Nah, itu semuanya angka penting. Jadi ada 4 angka penting. 43,756. Nah, itu semuanya angka penting. Berarti ada 5 angka penting. Kemudian peraturan kedua, angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 itu termasuk angka penting. Jadi dicontohkan 3,08. Nah, ini angka 0 yang berada di antara angka bukan 0. Jadi dia berada di antara angka 3 dan angka 8. Maka angka 0 itu termasuk angka penting. Jadi 3,08 itu terdiri dari 3 angka penting. Begitu juga 50,09 itu berarti ada 4 angka penting. Iya. Kemudian angka 0 di belakang koma desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Itu dicontohkan 4,30. Nah, ini angka 0 ini ada di belakang koma dan mengikuti angka bukan 0. Mengikuti angka 3 kan? Nah, berarti ini termasuk angka penting. Jadi 4,30 itu punya 3 angka penting. Oke, makanya kadang-kadang orang suka mengabaikan saja, misalnya ada angka 2 dengan 2,0. Oke, secara nilai orang boleh mengatakan sama. 2 dengan 2,0. Oke, sama-sama 2 nilainya. Tapi kalau dilihat dari aturan angka penting, 2 dengan 2,0 itu berbeda. 2 itu hanya 1 angka penting, tapi kalau 2,0 itu berarti 2 angka penting. Karena angka 0 yang di belakang itu termasuk angka penting. Gitu ya. Oke. Kemudian contoh lagi di situ ada 0,2200. Nah, maka 00 yang di belakang itu termasuk angka penting. Maka dikatakan 0,2200 itu berarti ada 4 angka penting. Gitu ya. Berikutnya angka 0 yang terletak di kiri angka bukan 0. Baik di kiri maupun di kanan koma desimal bukan angka penting. Ya. Angka 0 yang terletak di kiri angka bukan 0 bukan angka penting. 0,21. Maka yang dikatakan angka penting itu hanya angka 2 dan angka 1. Sedangkan angka 0 ini bukan termasuk angka penting. Ya. Makanya dikatakan lagi 0,008, maka angka pentingnya cuma angka 8 saja. Jadi hanya 1 angka penting. Ya. Kadang-kadang di dalam penulisan hasil pengukuran diberi garis bawah yang menunjukkan angka penting terakhir, misalnya 7352. Itu ada 4 angka penting. Tapi kalau ditulis 7352 di bawah angka 5 itu dikasih garis bawah, maka angka pentingnya hanya 3 angka penting. Jadi yang dianggap angka penting itu hanya sampai angka 5. 3 angka pentingnya adalah 7, 3, 5.
Jadi angka 2 itu dianggap bukan angka penting, tapi tetap ditulis, nggak apa-apa. Jadi sampai mana yang dianggap sebagai angka penting adalah sampai batas yang di garis bawah. Makanya 80,56 itu kalau tanpa garis bawah itu ada 4 angka penting. Tapi kalau di bawah 0 itu dikasih garis, oh berarti hanya dianggap 2 angka penting. Itu ya. Oke. Kemudian ada aturan-aturan operasi hitung angka penting. Nah, di sini ada hasil perkalian dan hasil pembagian. Nah, mempunyai angka penting yang sama banyak dengan angka penting paling sedikit. Nah, contohnya 50,1 dikali 3,0. Kalau dihitung hasilnya 150,3. 50,1 itu 3 angka penting. 3,0 itu 2 angka penting. Sedangkan 150,3 itu 4 angka penting. Maka penulisannya hanya boleh mempunyai 2 angka penting, yaitu mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit. 2 angka penting. Gitu. Maka ditulislah 150, angka 5-nya dikasih garis bawah, atau boleh ditulis 1,5 kali 10 pangkat 2. Maka angka pentingnya hanya 2, yaitu angka 1 dan angka 5. Oke, jadi yang 10 pangkat 2 itu tidak dianggap sebagai angka penting, gitu ya. Kita lihat contohnya. Ini tadi angka 8, cuma 1 angka penting. 0,030 memiliki jumlah angka penting sebanyak berapa? Ya, yang termasuk angka penting adalah ini. Jadi hanya punya 2 angka penting. Bagaimana kalau misalkan 0,0030? Tetap yang dianggap angka penting adalah angka 3 dan angka 0 yang saya tunjuk itu. Iya. Baik. Berikut adalah hasil pengukuran beberapa besaran dengan alat ukur yang sesuai. Hasil pengukuran dengan angka penting paling banyak adalah yang mana? Oke, 0,0680 itu 3 angka penting. Yang mana yang angka penting? 6, 8, 0. Oke. Kemudian 4,05. Oh jelas ini ada 3 angka penting. Kemudian 0,094. Ya sama sajalah, di situ ditulis 0,093. Ya saya tulisnya 0,094. Itu hanya punya 2 angka penting. 3,001. Nah ini punya berapa angka penting? 4. Oke, karena angka 0 yang di tengah itu adalah angka 0 yang berada di antara angka bukan 0, termasuk angka penting. Oke, jadi 3,001 itu punya 4 angka penting. Kemudian 25,3, oh ini jelas punya 3 angka penting. Maka yang paling banyak angka pentingnya adalah yang 3,001. Iya, itu dia. Oke. Diingat-ingat ya. Semakin banyak angka pentingnya, itu berarti pengukurannya semakin teliti. Ya, semakin banyak angka pentingnya, berarti pengukurannya semakin teliti. Makanya 2
dengan 2,0 berbeda. 2 itu hanya punya satu angka penting, sedangkan 2,0 itu punya dua angka penting. Jadi hasil pengukuran makin teliti kalau angka pentingnya semakin banyak. Iya, itu dia. Kemudian tentang peraturan hasil penjumlahan dan pengurangan hanya memiliki satu angka yang ditaksir. 21,5. Oke, angka terakhir, angka 5 itu adalah angka taksiran. 2,13. Angka 3 itu adalah angka taksiran, kalau dijumlahkan menjadi 23,63. Maka tidak boleh ditulis hasilnya 23,63. Kenapa? Karena berarti mempunyai dua angka taksiran, yaitu angka 6 dan angka 3. Maka harus ditulis hanya memiliki satu angka taksiran, maka ditulislah 23,6. Ya, karena angka 3-nya kurang dari 5 ya. Seandainya hasilnya 23,67, maka ditulis hasilnya 23,7. Dinaikkan ke atas ya. Ini contoh lagi, seorang siswa mengukur sebuah persegi panjang dan didapatkan panjang 2,5 meter dan lebarnya 1,55 meter. Tentukan luas persegi panjang tersebut sesuai aturan penulisan angka penting. Oke, yang namanya luas itu panjang dikali lebar, berarti 2,5 dikali 1,55. Ya, kalau kita kalikan itu hasilnya 3,875. Nah, kita lihat kalau perkalian ataupun pembagian, maka peraturannya hanya boleh memiliki sebanyak angka penting yang paling sedikit. 2,5 itu punya dua angka penting, 1,55 itu punya tiga angka penting, sedangkan 3,875 itu mempunyai 4 angka penting, maka hasilnya hanya boleh ditulis dan mempunyai 2 angka penting. Oke, jadi ditulisnya 3,9. Ya, dinaikkan ya, karena di belakang angka 8 itu angka 7, maka dinaikkan menjadi 9. 3,9 itu ya. Oke, jadi hasilnya ditulis sebanyak angka penting yang paling sedikit dari angka-angka yang dikalikan. 2,5 2 angka penting, 1,55 3 angka penting. Maka hasilnya mengikuti yang angka pentingnya lebih sedikit, yaitu 2 angka penting. Oke, paham ya? Berikutnya, hasil penjumlahan bilangan 1,156 dengan 2,21. Oke, 1,156 ditambah 2,21. Kalau kita jumlahkan menjadi 3,366. Nah, angka 6 itu angka taksiran, ini juga angka taksiran, ini angka taksiran, ini juga angka taksiran. Oke, peraturannya kan tidak boleh mempunyai lebih dari satu angka taksiran. Maka 3,366 ditulis menjadi 3,37. Nah, sehingga hanya punya satu angka taksiran. Kok bisa jadi 7? Iya, karena di belakang angka 6 itu angka 6. Seandainya hasilnya 3,363,
3 misalnya, maka penulisannya menjadi 3,36. Oke, jadi pembulatan ke atas gitu ya. Nah, ini jadi peraturannya, penjumlahan atau pengurangan peraturannya hanya boleh mempunyai satu angka taksiran. Ya. Ini penjumlahan angka penting dengan angka penting. Hasil penjumlahan bilangan 5,32 dengan 1,1. Kalau kita jumlahkan itu menjadi 6,42. Oke. Maka nggak boleh ditulis 6,42 karena angka 4 dan angka 2 itu udah angka taksiran. Jadi hanya boleh ditulis 6,4. Iya. Ya, sesuai aturan penjumlahan angka penting. Ya. Berikutnya, dari hasil pengukuran didapat massa gula 0,0425 kg. Jika gula itu dibagikan kepada 3 orang, masing-masing mendapat bagian sama sebanyak berapa? Nah, ini operasinya adalah pembagian. Jadi angka penting dibagi dengan bukan angka penting. Angka 3, itu 3 orang, itu bukan angka penting. Karena bukan didapat dari hasil pengukuran, tapi didapat dari menghitung. Oke, maka peraturannya 0,0425 dibagi 3, hasilnya 0,0141667, maka hasilnya hanya boleh ditulis sebanyak angka penting yang dibagi tadi, yaitu 0,0425. Nah, maka ditulislah menjadi 0,0142 ya. Kenapa? Karena di belakang angka 1 itu adalah 667, maka dinaikkan menjadi 42. Iya, itu dia. Itu ya. Oke, diulang-ulang, dipelajari, diingat-ingat peraturannya. Kalau perkalian angka penting dengan angka penting, maka hanya boleh ditulis sebanyak angka penting yang paling sedikit. Penjumlahan angka penting dengan angka penting, penjumlahan ataupun pembagian, peraturannya adalah hanya boleh mempunyai satu angka taksiran. Kalau pembagian ataupun perkalian bilangan penting dengan bukan bilangan penting, maka peraturannya ditulis sebanyak angka penting yang dibagi tadi itu. Iya, sebanyak angka penting yang sama dengan semula, yaitu 0,0425, 3 angka penting, maka hasilnya ditulis dalam 3 angka penting, yaitu 0,0142. Iya. Ini adalah hasil pengukuran menggunakan jangka sorong katanya dari balok, yaitu tinggi, panjang, dan lebar. Tingginya itu yang paling kanan pengukurannya ya, yang paling kiri maksudnya 4,30, kemudian 5,65, kemudian 7,26. Ini 3 angka penting, ini 3 angka penting,
ini juga 3 angka penting. Volume balok tersebut, nah, kalau volume itu sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi, berarti 4,30 dikali 5,65 dikali 7,26. Nah, ini 3 angka penting. Nah, itu dia. Ya. Jadi nggak usah repot menghitung. Ya, pokoknya hasilnya hanya boleh punya 3 angka penting. Pada jawaban B, C, D, E itu angka pentingnya lebih dari 3. Maka sudah pasti jawabannya adalah A. Iya, yang hanya mempunyai 3 angka penting. Nah, jadi kalau adik-adik ujian, lirik dulu pilihan jawabannya seperti apa. Nah, kalau seperti ini pilihannya tidak perlu menghitung, hanya tinggal melihat mana yang memiliki angka penting yang sesuai dengan angka-angka yang atau yang dihitung tadi itu. 3 angka penting, maka pilihlah mana pilihan jawaban yang mempunyai 3 angka penting. Iya. Berikutnya sama, ini seperti tadi, panjang, lebar, tinggi itu 1,82, 0,46, 1,35. Ini 3 angka penting, ini 2 angka penting, ini 3 angka penting, maka hasilnya hanya boleh punya 2 angka penting. Maka ditulislah 1,1. Iya, itu dia. Ya. Ya, 2 angka penting. Kenapa bukan 1,2? Karena kalau dihitung hasilnya 1,13. Kurang dari 5 belakangnya ya, maka ditulislah 1,1. Kalau hasil perhitungannya 1,18 misalnya, maka ditulis 1,2. Iya. Oke. Baik, terima kasih telah belajar bersama. Semoga sukses kalian semuanya. Sekedar informasi untuk materi yang kita bahas berikutnya adalah tentang vektor. Ya, untuk adik-adik kalian yang kelas 10 IPA ya. Materi berikutnya adalah tentang vektor. Oke, baik. Seandainya apa yang saya sampaikan adalah bermanfaat buat kalian, boleh kalian klik tombol like, share, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih. Salam dari saya, Sapari SW. See you next time.